Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang para ibu, bapak, orang tua murid, hadirin sekalian. Selamat datang di konser 2, konser akhir tahun Al-Jabar Islamic School yang berkisah tentang Nabi Ilyasa alaihi salam. Perkenalkan, saya Atia Irdita, salah satu anggota Board of School. Pagi hari ini saya menemani ibu mertua saya, Ibu Ucu Riza, as the head of school untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dan kita bersama-sama mengucap rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kita dapat kembali berkumpul bersama untuk menyaksikan anak-anak kita menyampaikan pesan yang penting dalam sebuah pertunjukan ekspresi diri. Personal expression atau ekspresi diri dalam konser kali ini merupakan salah satu bentuk dari aplikasi dari pembelajaran IB Curriculum di Unit 3 tentang How We Express Ourselves. Dan personal expression ini merupakan suatu skill atau keterampilan yang sangat penting untuk diajarkan dan dipelajari bagi anak-anak kita dan juga kita sebagai orang tua. Karena dengan skill ini kita jadi mampu untuk mengutarakan pikiran, mengutarakan perasaan, emosi, dan juga identitas diri. Dalam pendidikan IB kami mengajarkan how we express ourselves sejak anak-anak berusia 3 tahun di level pre-K all the way sampai grade 12 di level SMA. Pada unit ini biasanya anak-anak mengkomunikasikan ekspresi diri mereka dengan berbagai cara. Bisa dalam bentuk visual arts, dalam bentuk expressive writings, music, maupun gerakan fisik seperti drama, acting, dan juga menari. Nah, Al-Jabar memiliki konser akhir tahun. Dan saya bisa yakinkan kepada Bapak Ibu semua bahwa konser Al-Jabar ini bukan hanya sekedar pentas seni sekolah biasa. It's not your average school play di mana anak-anak hanya menari atau mungkin menyanyi mengikuti musik saja. Tapi melalui konser ini anak-anak dilatih dan mereka belajar untuk mengolah tubuh, mengolah rasa, dan mengenal serta memahami lebih dalam lagi bagaimana sih perasaan sedih, perasaan bahagia, marah, frustrasi, dan sebagainya. Dan pada konser ini kami juga menekankan tentang berekspresi identitas. Kita sebagai seorang muslim, sebagai laki-laki, sebagai perempuan, dan kami juga ingin menekankan pentingnya to define genders. Agar anak-anak sedari kecil mereka paham bagaimana fitrahnya sebagai anak laki-laki, fitrah sebagai anak perempuan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Ucu akan melanjutkan tentang kisah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa alaihissalam hidup sekitar 3000 tahun yang lalu. Ketika Nabi Sulaiman menguasai peradaban yang luas, lalu setelah sekian lama terbagi menjadi 2. Letaknya di tepi sungai Jordan sebelah barat. Mungkin kalau kita dengar berita sekarang adalah tepi barat. Samarian adalah pegunungan di daerah sana, tempat kita tinggi untuk mengintai. Demikian Nabi Ilyasa yang hidup sendiri, tidak menikah, hanya disebut 2 kali dalam Al-Quran, tetapi banyak di kitab Taurat maupun Injil. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang, ada balon, ada apa. Bahagia saya melihatnya, sekiranya setiap hari ini kita dapat bahagia seperti ini. Life has not killed the dream, the children dream. Dan kami selalu di sini siap education, mengantarkan Islam menjadi pegangan kita, global menjadi target kita, dan Indonesia menjadi tempat kita berpijak. With the proud, Bismillahirrahmanirrahim, we are proudly announce the Nabi Ilyas alaihissalam. Selamat menyaksikan. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad.
Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang Rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara, diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Nabi Ilyasa alaihi salam diutus oleh Allah di daerah Ba'labak. Lokasinya berada di sisi sebelah barat Damaskus, Suriah, atau dalam wilayah Lebanon kini. Kisah beliau sering dikaitkan dengan kisah Nabi Ilyas. Selain karena kemiripan nama, keduanya juga memiliki hubungan yang dekat. Nabi Ilyasa memulai perjalanan dakwahnya sebagai murid Nabi Ilyas. Pertemuan mereka terjadi ketika Nabi Ilyas dikejar oleh penduduk Ba'labak yang menyembah dewa Baal, dewa yang mereka percaya bisa mengatur cuaca. Suatu ketika Nabi Ilyas melihat Ilyasa sedang menderita sakit keras. Atas izin Allah, Nabi Ilyas menyembuhkan penyakit Ilyasa. Sejak saat itu, Ilyasa selalu mengikuti Nabi Ilyas kemanapun beliau berdakwah. Ilyasa pun tumbuh menjadi manusia dewasa. Ilyasa juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Ilyas. Keduanya senantiasa berdakwah dan menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para penduduk Ba'labak yang akhirnya mengikuti ajaran beliau. Akan tetapi, iblis selalu gigih untuk menggoda manusia. Seiring menuanya Nabi Ilyasa, kaum Ba'labak kembali ingkar kepada Allah. Mereka kembali menyembah berhala, berbuat serakah, merebut yang bukan haknya. Tugas kenabian semakin berat. Disitulah ujian Nabi Ilyasa sebagai khalifah di muka bumi ini. Inilah sebuah kisah tentang seorang kekasih Allah yang namanya tertulis di kitab suci Al-Quran. Salah satu manusia terbaik yang pernah dilahirkan di bumi ini. Ilyasa alaihi salam. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ilyasa, aku mendengar bahwa Nabi Ilyas akan segera meninggalkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya Nabi Ilyasa, bagaimana ini? Guru Ilyas, apakah kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Tetapi aku harus pergi. Kenapa kau meninggalkan kami? Tuhan memintaku untuk pergi dan menyeberangi sungai Yordan ini. Lalu, bagaimana dengan kami setelah kau pergi? Doalah hanya kepada Allah. Setelah kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Aku harus pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ada satu pun aku sesali, kecuali aku tidak bisa lagi berzikir. Sedangkan orang lain masih hidup dan tetap bisa berzikir kepada Allah. Wahai Ilyas, Allah memberimu kesempatan untuk berzikir sepanjang hidupmu. Teruslah hidup agar kau tetap berzikir kepada Allah. Mendapatkan firman Allah tersebut, maka malaikat maut tidak berani mencabut nyawa Nabi Ilyas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Ilyas untuk hidup selama-lamanya. Ia tidak akan pernah meninggal kecuali saat hari kiamat tiba. Nabi Ilyas. Bersabarlah Nabi Ilyas, semua atas izin Allah. Hanya tersisa sorban ini. Dengan sorban ini, Nabi Ilyas bisa membelah sungai Yordan. Aku akan menjaga ini baik-baik. Sepertinya sorban ini adalah petunjuk kalau kau adalah penerus Nabi Ilyas. Benar, kau memang penerus Nabi Ilyas. Alhamdulillah. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired you can't sleep, stuck in reverse. When the tears start streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you lost someone but it goes away, will it be worse? Light will guide you home, and
kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Selain itu, Nabi Ilyasa alaihi salam memiliki mukjizat untuk memurnikan sumber air. Saat itu orang-orang mengeluh kepada sang nabi bahwa sumber air yang mereka miliki tidak jernih dan terlihat kotor. Sementara warga sangat membutuhkan air tersebut sebagai sumber kehidupannya. Bahkan air berkualitas buruk itu menyebabkan perempuan hamil menjadi keguguran. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ilyasa dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hanya satu-satunya sumber air kami. Kenapa airnya menjadi keruh? Kenapa kalian bersedih, Nak? Ibu, aku haus. Iya, Bu, aku juga haus. Yang sabar ya, Nak. Air itu adalah sumber kehidupan kami. Kami tidak bisa hidup tanpa air itu. Ini buktinya. Istriku meminum air itu dan kami kehilangan calon anak kami. Kami tidak ingin kehilangan calon anak kami. Bagaimana ini? Ya Allah, tolonglah kami. Tolong panggilkan Nabi Ilyasa, kita butuh beliau. Baiklah, ku akan segera panggil Nabi Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dengar sumber mata air itu menjadi keruh. Iya benar. Tolonglah kami. Kami hampir putus asa. Tolong berikan aku 1 kantong garam. Baik. Atas izin Allah, garam ini bisa membuat air itu kembali jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kau lihat. Alhamdulillah, airnya kembali bersih. Terima kasih Nabi Ilyasa, ini patut disyukuri. Itu artinya aku dan calon anakku tidak akan kekurangan air lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Nabi Ilyasa. Alhamdulillah.
Nabi Ilyasa juga dianugerahi mukjizat untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Saat itu seorang anak kecil sedang jatuh sakit. Akibat sakit yang sangat parah, anak kecil itu lalu meninggal dunia dan membuat sedih orang tuanya. Mendengar kabar tersebut, Nabi Ilyasa datang kemudian meminta izin kepada Allah agar menghidupkan kembali anak kecil tersebut. Kakak, ayo main yuk. Ayo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo bangun. Ada apa ini? Tolong, tolong. Tolong bantu angkat anakku. Astagfirullahaladzim, sepertinya anakmu sudah tiada. Astagfirullahaladzim, tidak mungkin anakku sudah tiada. Nak, bangun nak. Ibu belum siap nak untuk kehilanganmu nak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tolong panggilkan Nabi Ilyasa. Baik. Nabi Ilyasa, ada seorang anak kecil yang sakit keras. Keluarganya ingin engkau pergi ke rumahnya. Baiklah, bawa aku ke sana. Ini rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Nabi Ilyasa, tolong bantu anakku. Izinkan aku berdoa untuk anakku. Ya Allah, mengapa engkau memberikan musibah ini kepada mereka? Ya Allah, Tuhan yang maha menghidupkan. Tidak ada penyakit yang kau berikan tanpa obatnya. Hamba yakin engkau mendengar doa hambanya. Tolong kabulkan ya Allah, kabulkan. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, akhirnya kamu sadar kembali. Ibu sangat khawatir tadi. Masya Allah, yang dilakukan Nabi Ilyasa tadi adalah sebuah mukjizat. Ia dapat membangunkan orang yang telah meninggal. Wah, semakin banyak mukjizat Nabi Ilyasa. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini sangat tidak benar. Hei, segera beritahu raja tentang mukjizat ini. Terima kasih Nabi Aku harus segera Ilyasa. beritahu ke raja. Ayo semuanya hibur anakku. Ayo. When you
Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Sepeninggal gurunya, Nabi Ilyasa semakin dipercaya pengikutnya untuk melanjutkan perjuangan. Beliau juga dianugerahi beberapa mukjizat atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah menyembuhkan penyakit, memurnikan sumber air, menghilangkan racun di makanan, dan membaca peristiwa yang akan datang. Mukjizat ini beliau gunakan untuk kebaikan dengan penuh tanggung jawab. Kamu apa sih? Mata kamu kok hilang? Aku nggak bisa bantu. Aku kan lagi ngomong. Hai anak muda, wajahmu tampak bingung. Ada apa? Nabilasa, aku sedang bingung. Apakah aku pinjam tenggelam di dalam sungai? Kamu pinjam dari Sini. seseorang? Iya, ini gawat. Aku tidak bisa bekerja lagi. Tunggu sebentar, aku punya ide. Dia ngapain sih? Ranting ini bisa menunjukkan di mana kapak itu berada. Atas izin Allah, kapak itu akan muncul di permukaan. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Takut mundur. Wah, mata kapakku kembali. Terima kasih Nabilasa. Ingat, selagi dekat dengan Allah, pertolongan Allah pasti datang. Don't you worry. Musik.
Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Bangsa Aram dikenal kejam dan serakah. Mereka ingin memperluas tanah mereka dengan cara yang tidak dibenarkan. Mereka merampas kekayaan negeri Samaria secara paksa. Seluruh warga termasuk anak-anak dari negeri Samaria pun menderita dengan keadaan ini. Hal ini membuat Raja Samaria terus berpikir untuk menyelamatkan warganya. Beliau pun akhirnya mengundang Nabi Ilyasa untuk menjadi penasehatnya. Salah satu mukjizat Nabi Ilyasa adalah mampu untuk membaca masa depan. Dia tidak ada di situ. Coba kita cek di sini. Parah, juga tidak ada. Pasukan, coba kita cari ke arah selatan. Siap. Mungkin mereka ada di sini. Ada juga rupanya. Di mana mereka? Mana bangsa Samaria? Kita tidak bisa menemukannya. Pasukan, kita balik saja. Siap, Raja. Hal ini membuat pasukan bangsa Aram sering gagal menjajah negeri Samaria karena strategi perangnya selalu terbaca oleh Nabi Ilyasa. Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Kehebatan Nabi Ilyasa menjadi perbincangan di seluruh negeri. Banyak dari warga berkumpul untuk membicarakan mukjizat dan kehebatannya. Akan tetapi, hal ini juga yang menyebabkan orang yang benci Nabi Ilyasa semakin dengki. Ngomong-ngomong, Nabi Ilyas memang bukan orang sembarangan. Kok bisa? Ini buktinya. Kapak ini bisa kembali lagi. Padahal aku percaya pasti bakal hilang. Wah, hebat sekali ya. Emangnya gimana caranya? Tadi kamu gak lihat ya Nabi Ilyas menemukan kapaknya menggunakan tongkatnya. Masya Allah, hebat sekali mukjizat dari Allah. Dia orangnya amanah dan bisa dipercaya. Apa yang dilakukan Nabi Ilyas? Dulu Raja Samaria sering meminta bantuannya. Oh begitu, lalu seperti apa contohnya? Kita tahu bangsa Arab datang ke sini untuk menjajah kita. Bangsa Aram memang suka menyerang daerah lain untuk memperas area mereka. Iya ya, mereka mengambil gandum dan hewan-hewan kita. Dan juga Nabi Ilyas memberitahu strategi perang kepada raja kita karena beliau bisa membaca masa depan. Masya Allah, itu pasti mukjizat dari Allah. Yuk kita masak-masak lagi. Ayo. Hah? Mana piringnya? Kan kita nggak punya piring. Aku ambil dulu ya piringnya. Oh, jadi ini alasannya kenapa bangsa Aram tidak berhasil menyerang bangsa Samaria. Aku harus beritahu ke raja. Itu benar sekali, ide yang sangat brilian. Tapi sebelum kamu beritahu ke raja, kamu racuni saja mereka. Hahaha. Halo teman-teman. Halo. Mau labu nggak? Mau. Aku kasih labu, kalian pakai ya. Terima kasih. Aku pergi dulu ya. Iya. Enak sekali. Kayaknya aku nggak sabar deh. Dengan wahyu Allah,
Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Astagfirullah. Hai muridku. Hei, itu Guru Ilyasa. Ada apa Guru Ilyasa? Jangan makan makanan di kuali itu. Seseorang memberikan racun di makanan kalian. Emang iya? Tolong berikan aku tepung. Tunggu sebentar. Atas izin Allah, makanan ini menjadi aman untuk dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenan doa-doa hambanya. Alhamdulillah, labu ini bisa dimakan. Semua senang. Yeay! I've been my eyes and I kiss my mouth. I tell them I know when I look around. It's a
Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Mukjizat dan kehebatan Nabi Ilyasa terdengar sampai ke bangsa Aram. Hal ini membuat raja bangsa Aram geram sebab beberapa kali rencananya untuk menguasai negeri Samaria selalu gagal. Hal ini tak lain karena peran Nabi Ilyasa yang selalu berhasil membaca rencana buruk musuh-musuhnya. Tuan Raja, aku punya kabar penting. Kabar apa itu? Ada seseorang yang menceritakan semua rencana perang bangsa ini kepada bangsa Samaria. Siapa yang berani menyebar rencana perang kita? Berani sekali dia mentak raja. Iya, mana harga dirimu raja? Dia adalah seorang keturunan Bani Israel bernama Ilyasa alaihissalam. Dia adalah rasul untuk kaumnya. Dia bisa membaca masa depan dan itu mukjizat yang dia miliki. Kamu tidak berbohong, Yang Mulia, tidak? Hei raja, itu tidak bisa dibiarkan. Rencanamu akan gagal untuk menguasai bangsa Samaria. Benar yang mulia, itu tidak bisa akan dibiarkan. Kerjaanmu akan hancur karena dia. Pasukan, Siap, raja! mari kita tangkap dan habisi mereka. Aku akan memimpin penangkapan ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Siap, raja! Raja! Siap, raja! Iya! Hasilnya. Sambil nunggu, mending kita gerakin otot kita dulu yuk. Ayo, ayo, ayo! Musik!
Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Suatu saat, serangan dari bangsa Aram bersifat mendadak dengan pasukan yang cukup besar. Pasukan bangsa Aram berhasil masuk ke negeri Samaria dan bersiap menangkap Nabi Ilyasa. Hal ini belum pernah diantisipasi oleh Nabi Ilyasa dan bangsa Samaria sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ilyasa juga memiliki kelemahan layaknya nabi-nabi yang lain. Serangan ini adalah sebuah ujian dari Allah terhadap kemampuan Nabi Ilyasa untuk lebih bersabar lagi. Hal ini juga menunjukkan bahwa tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bangsa Samaria dan Ilyasa? Itu mereka, itu. Ilyasa, dengarkan aku. Keluarlah atau akan kami habisi kamu. Sekali lagi, berikan kita nabi bernama Ilyasa, atau akan kami hancurkan kota ini. Pasukan, maju! Aku ketakutan. Ini kita harus gimana? Nabi Ilyasa, bagaimana ini? Pasukan Aram datang dengan pasukan yang sangat banyak. Tenanglah. Nabi Ilyasa, bagaimana ini? Pasukan-pasukan Aram akan segera menghancurkan kota kita. Iya, benar. Ini gawat. Tenanglah, Allah sangat dekat dengan hambanya yang beriman. Raja, mereka masih belum mau keluar. Kita harus bagaimana? Apalagi yang kita tunggu? Serang! Serang! One
Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Serangan dari pasukan bangsa Aram sangatlah gencar. Mereka terus berusaha menyelesaikan misi mereka untuk menangkap Nabi Ilyasa. Karena dengan berhasil menangkap Nabi Ilyasa, itu artinya mereka juga berhasil menguasai Samaria. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Ayo, kita maju lagi. Tunggu. Ada apa? Raja, banyak pasukan kita yang terluka. Biarkan saja mereka. Jangan menyerah. Kita akan menangkap Nabi Ilyasa. Pasukan, maju! Ilyasa, menyerah saja, atau nyawamu tidak aman. Ya Allah, tolonglah hamba. Kau sebaik-baiknya pelindung kami. Maka serahkanlah kepadaku urusannya, dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang mereka tidak ketahui. Ada apa ini? Ada apa itu? Apa-apaan ini? Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sesaat setelah munculnya azab, bangsa Aram tak kunjung berhasil menangkap Nabi Ilyasa. Para pasukan menjadi buta dan muncul kusta di tubuh mereka. Hal ini membuat mereka berada di posisi yang lemah. Di saat posisi lawannya sudah lemah, Nabi Ilyasa tidak memilih untuk semena-mena menghabisi lawannya.
Ia justru mengajak musuhnya untuk pergi ke sungai Yordan agar penyakit di tubuh mereka segera hilang. Hal ini menunjukkan kebesaran hati seorang Nabi Ilyasa dengan memaafkan musuhnya. Aku tidak bisa melihat. Sama, aku juga tidak bisa melihat. Dan tubuhku batal. Semuanya gelap. Jangan. Siapa di sana? Tenang. Siapa di sana? Jangan dekat-dekat, atau akan aku habisi kamu. Aku adalah Nabi Ilyasa. Aku adalah utusan Allah. Aku tidak akan menyerang kalian. Justru aku memaafkan dan ingin melindungi kalian. Ikuti aku, penyakit kalian akan sembuh dengan mandi di sungai Yordan. Rapatkan barisan. Ikuti orang di depanmu. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya, agar kita beruntung. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. First thing first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was working from a young age, I was walking to the masses of my arms. But you gotta look at me, talking me, shaking me, making me sing to the heartache. From veins, taking my message. From veins, speaking my lesson. From veins, singing the beauty to the Hey, you made me a believer, believer. Hey, you made me a believer, believer. Pain, I'll let the bullets fly, I'll let them break. My life will love, my life will take up. Hey, you made me a believer, believer. Things first and a prayer to the ones up above. All the hidden that turning into a love. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I'm choking from my crowd, from my rain out the mouth, from my ashes to the ground, from my feelings go down. But the never let me go down, the heaven that love me, the never coming to rain down. You rain down, hey, you made me a believer, believer. Hey, you made me a believer, believer. Hey,
Akhirnya, aku kembali sembuh. Aku bisa melihat. Sama, aku juga bisa melihat. Terima kasih Nabi Ilyasa. Kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang pemaaf. Aduh. Di badan aku ada kusta. Sepertinya kau adalah pengkhianat Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa. Maafkan aku Nabi Ilyasa. Ilyasa, dia adalah pengikutmu dan dia adalah seorang pengkhianat. Dia telah mencoba untuk mendapatkan hadiah dariku. Nabi Ilyasa, maafkan dia saja. Baiklah, aku maafkan. Sekarang pergilah mandi di Sungai Yordan ini. Terima kasih Nabi Ilyasa. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Pasukan Aram yang lemah dibawa menuju ke negeri Samaria untuk bertemu Raja Samaria. Hal ini membuat Raja Samaria menjadi heran dan memerintahkan pasukannya untuk siap siaga. Bersama menikmati rasa ini, berharap
Selamat tinggal rakyatku. Itu apa? Itu apa? Iya benar sekali, sepertinya itu pasukan. Mari kita beritahu Raja. Raja, ada pasukan mendekati kerajaan kita. Apakah kalian tahu siapakah mereka? Iya, banyak sekali pasukannya. Sepertinya mereka adalah pasukan dari bangsa Aram. Pasukan yang ingin merebut negeri kita, negeri Samaria. Untuk apa mereka datang ke sini? Tidak puas menghabisi rakyat Samaria, rakyatku. Bersiaplah, jangan lengah. Raja, lihat di sana ada Nabi Ilyas bersama rombongan. Wahai Nabi Ilyas, apa yang sedang terjadi di sini? Mereka adalah pasukan bangsa Aram. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan mereka? Habisi saja bangsa Aram. Lihat apa yang dia telah melakukan kepada rakyatmu. Pasukan, siapkan diri dan mata pedang kalian. Akan kita habisi pasukan Aram ini. Bersabarlah Raja Samaria. Saya, Raja bangsa Aram, ingin meminta maaf kepada bangsa Samaria atas kesalahan yang telah kami lakukan. Saat kami mengalami kesulitan, justru Nabi Ilyas memberi kasih sayang dan membantu kami. Tapi bagaimana mungkin aku bisa memaafkan kamu? Lihatlah rakyatku yang telah berguguran karena ulah bangsamu. Dan kau hanya diam melihat anak yang kehilangan orang tua dan keluarga yang kehilangan rumah tinggalnya. Dan kau hanya meminta maaf. Ini sungguh tidak bisa dibiarkan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa musuh di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ingatlah kepada Allah, Allah pun akan mengingat kepadamu. Bersyukurlah kepadanya dan janganlah kau ingkarinya. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudaraku, Tuhan kita adalah satu. Kita berasal dari Nabi Adam dan Nabi Adam berasal dari tanah. Keturunan, warna kulit, ataupun bangsa tidak menyebabkan seseorang lebih baik daripada yang lain. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kekejaman tidak boleh terjadi di dunia ini. Kita harus saling berdampingan dan membuat dunia menjadi lebih baik. Aku juga memaafkan kesalahan bangsa Aram. Raja Samaria, apakah kau memaafkan kesalahan bangsa Aram? Saya memaafkan kesalahan bangsa Aram. Saya, pemimpin pasukan bangsa Aram, ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini kami bangsa Aram tidak akan lagi menyerang tanah Samaria. Karena kami semua adalah saudara. Setiap manusia di dunia pasti punya
Demikianlah kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Dari kisah ini kita belajar tentang kemurnian hati untuk selalu taat kepada Allah, kesederhanaan sikap untuk tidak berlebih-lebihan, kasih untuk mencintai sesama makhluk, ketekunan untuk mencapai tujuan, kesabaran atas semua ujian Allah, kebaikan yang lebih besar daripada keburukan, kerendahan hati untuk meleburkan sifat sombong dan angkuh. 7 kebajikan ini yang akan membantu kita untuk menghadapi tantangan hidup. Kuncinya adalah terus berusaha dan terus berdoa. Kita pasti bisa. Kadang ku takut dan gugup dan merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus berputus asa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tepuk tangan untuk putra-putri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Atia silahkan. Bismillah, semoga dengan belajar mengekspresikan diri anak-anak bisa menjadi lebih confident dan kita bisa membekali mereka dengan kepercayaan diri. Dan juga dengan ekspresi diri dapat membantu mereka menjaga well-being-nya, menjaga kesehatan mentalnya juga. Dan berikutnya sedikit cuplikan tadi di beberapa scene. Di unit 4 di bulan Januari 2024 besok kita akan memasuki unit yang dipenuhi dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Agar dunia anak-anak semakin lebih terbuka lagi. Tentunya dengan Islam sebagai fondasi, local Indonesia sebagai pijakan kita, dan global attitude, international mindset sebagai acuan kita. Jadi tetap semangat untuk menyambut semester depan. Ya. Untuk para orang tua kalau ingin maju, there is nothing to worry, so we shout to be don't worry. Oke, music. Terima kasih buat Rian, Gilang, Adi, dan semua guru-guru yang membantu. Ya, kita semua mengucapkan terima kasih, dan para orang tua terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Terima kasih orang tua, assalamualaikum. We are proud for Al-Jabar Production House. Sampai ketemu di besok ada untuk orang besar, tapi yang tahun depan kembali kisah Nabi alaihissalam. Terima kasih. Don't you worry. Mengambil gambar, putra-putrinya boleh mendekat ke depan. Silahkan. Ya, lampunya. Gordennya tolong dibuka. Gorden. Boleh dinyalakan lampunya dan dibuka gordennya. Terima kasih. Don't you worry about